Shalom. Masih semangat? Haleluya. Memang kalau kita melihat keadaan saat ini, hati ini terasa sedih, ya. Karena keadaan saat ini kadang-kala membuat kita jadi tak intimidasi kembali terasa, ya. Ini kembali terasa seperti masa-masa pada 1 tahun yang lalu. Tetapi percayalah, ya, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami, Allah melihat. Kadang-kala mungkin kita terasa sendiri, ya. Ketika kita menghadapi ini, kita terasa sendiri. Makanya ketika kalau teringat Bapak Gembala pada minggu lalu, ya kan, mukjizat di tengah kesulitan, ya. Waktu itu Elisa pun terasa sendiri, ya. Terasa kelihatannya keadaan tidak ada yang mendukung, ya kan? Dan dia sedang diperhadapkan pada situasi yang sulit. Itu terjadi pada masa-masa kelaparan. Tapi bagaimana Tuhan berperkara lewat sesuatu yang tidak terpikir. Burung gagak pun dapat dipakai, janda pun dapat dipakai, miskin lagi pun dapat dipakai. Asal yang menjadikan suatu pertanyaan, hati memiliki pengharapan kepada Tuhan, maka Tuhan menjamin semua akan melakukan pekerjaan. Kita akan buka. Saya jujur saja, ketika saya mempersiapkan ini, saya sendiri dikuatkan. Meskipun ayat ini ayat yang sebenarnya sering. Bahkan saya pernah ketika dalam perkumpulan keluarga pun saya pernah membaca ayat ini. Tapi kembali saya dikuatkan. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Kita akan berbicara tentang dasar yang pokok dalam Matius 7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Allah tentang 2 macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Kita tahu pada ayat ini sebenarnya salah satu bagian daripada khotbah Yesus di atas bukit, ya. Nah, yang menarik sebenarnya dalam ayat ini ditujukan bukan kepada semua orang. Dalam arti semua orang itu umum.
Tetapi ini lebih ditujukan kepada orang-orang yang mendengarkan firman. Sekali lagi, ayat ini ditujukan sebenarnya bagi orang-orang yang sudah mendengar firman. Kalau mungkin diumpamakan pada dewasa saat ini adalah berbicara kepada orang-orang Kristen. Ya. Jadi bukan berbicara kepada orang yang di luar yang belum pernah mendengar firman. Berbicara kepada orang-orang yang sudah mendengar firman. Cuma yang menjadikan satu perbedaan atau yang menjadikan di pemandangan Allah berbeda cuma satu kata, yaitu melakukan. Ya. Jadi yang membedakan sama-sama mendengar. Si A mendengar, si B mendengar, si C mendengar, si D mendengar. Tetapi yang membedakan adalah orang itu melakukan. Alkitab menjawab atau Alkitab menjelaskan, orang yang mendengar dikatakan orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang tidak mendengar dikatakan, atau orang yang tidak melakukan, mendengar tetapi tidak melakukan, dikatakan orang bodoh. Mendengar melakukan orang bijaksana, mendengar tidak melakukan itu orang bodoh. Rupanya dari cuma melakukan itu memiliki satu perbedaan yang jauh di pemandangan. Dan Allah memandang ini begitu penting. Ya. Allah memandang itu begitu penting, pribadi yang melakukan. Kita akan melihat seberapa sih pentingnya orang ketika mendengar melakukan. Kalau guru mengatakan, ketika guru mengajar, jangan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, ya kan? Setelah guru kan ngomong gitu. Tetapi bagaimana masukkan telinga kiri, masukkan ke dalam hati. Ini sama. Di dalam kekristenan pun kita diajar apa yang kita dengar masuk telinga kiri, masukkan dalam hati, diproses, direnungkan. Nah, baru ketika kita merenungkan, kita bisa. Pernah tahu? Ketika Musa mendengarkan apa? Perintah dari manusia. Musa mendengar. Hei Musa, bawa bangsa Mesir ini. Musa berangkat. Kemudian ketika melihat kiri, gunungnya tinggi. Lihat kanan, gunungnya tinggi juga. Lihat belakang, kereta dalam gereja. Musa lari terus bersama orang Israel. Tuhan tidak ngomong, Musa, aku akan mengadili bangsa. Ketika Musa mendengar ini, Musa hanya menjawab, ya aku percaya. Tapi ngerti tak enggak?
Cuma ketika Tuhan ngomong, Musa, ketika kamu bawa tongkat, pukul air itu. Dan kau melakukan. Memang ketika terjadi, andai kata Musa melihat laut merah, laut kosong, Musa tidak berbilang, bangsa Israel. Tetapi karena Musa mau melakukan, Mesir sedemikian pentingnya ketika 10 orang sakit kusta menghadapi Yesus. Pergi, perlihatkan kepada imam. Ketika hal itu dipikir, itu sangat luar biasa. Kenapa? Orang kusta ketika menghadap imam, orang itu harus siap dengan. Kenapa? Hukum daripada kusta, rajam. Ini dibutuhkan satu tindakan iman untuk melakukan. Sekali lagi, tindakan iman. Ketika murid Sodom bingung di dalam kapal ombak yang gede, hantu-hantu, dan Yesus. Terus berjalan. Sekali lagi kita melihat tindakan iman. Dan Petrus melangkah, bisa jalan di atas air. Saat kita melakukan, sebenarnya tanpa sadar, kita sedang mengimani apa yang telah diperkatakan. Saya katakan sekali lagi, mengapa penting? Karena saat melakukan, sebenarnya kita sedang mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan. Orang mempercayai firman, makanya yang pertama penting. Orang mempercayai firman itu sebenarnya tidak gampang. Ada nggak? Orang mempercayai firman ini nggak gampang. Kenapa? Apa sih kelebihan daripada buku ini? Ya, buku ini bisa saja ada di tuang loak. Bisa aja buku ini ditaruh gini. Kalau cuma sekedar tulisan biasa, memang tidak ada artinya. Yang ada artinya, bagaimana kita membaca daripada firman ini, kita membaca kata-kata ini, kemudian kata-kata ini menimbulkan iman buat kita. Makanya, ingat kata-kata, saya juga merasa terberkati oleh salah satu orang hamba Tuhan yang mengatakan begini, mengambil dari Roma 10 ayat 17. Dimana dikatakan Roma 10 17. Enggak saja. Saya betul-betul begitu terberkati ketika saya
Baca ayat ini, saudara. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Ya. Rupanya orang yang mendengar itu menimbulkan iman. Nah, tetapi apa dikata lebih jauh? Dan pendengaran oleh firman Kristus. Hamba Tuhan itu mengatakan, mengapa disebut sebagai firman Kristus? Kristus artinya diurang. Kristus artinya diurang. Firman Kristus berarti firman-Nya. Rupanya firman yang diurapi itulah yang membangkitkan iman kita. Firman yang diurapi inilah yang membangkitkan keyakinan kita. Saya betul-betul tertarik. Mungkin yang pernah mendengar cerita daripada penemu tabut perjanjian, Ron Wade. Itu seorang arkeolog Amerika. Kalau kita mendengarkan ceritanya, saya betul-betul bagaimana tuntunan Tuhan nyata. Tabut itu kan sudah hilang sebenarnya. Ceritanya itu sudah tidak tahu gimana. Kalau nggak salah sekitar 19 itu terjadi 1975. Nah, Rembet ini sedang pergi ke Israel. Dia ceritanya itu dia sedang nginap untuk, ya biasa karena dia seorang arkeolog, dia sedang kepingin ziarah. Kemudian ketika dia omong-omong dengan salah seorang penduduk asli, dia ngomong sama penduduk asli, kok semangat karena dia arkeolog, dia ngomong tentang tabut perjanjian. Gak tahu tangannya itu nunjuk di depan tabut itu ada di sini. Dia sendiri ketika menunjuk begini, dia kaget dulu. Apa benar? Dia meragukan. Kemudian dia sampai orang yang mendengarkan ini terbelalak. Singkat cerita, arkeolog ini pulang. Dia pertama ke hotel, dia coba cari kebenaran. Dia kemudian pulang ke Amerika Serikat. Dia cari kebenaran. Dia menghubungkan dan ditemukanlah suatu badan yang besar lagi. Rupanya kemungkinan, ini pun masih berbicara kemungkinan tabut itu memang betul ada dalam radius 1,5 kilo. Itu hanya berdasarkan Alkitab loh. Dia baca Alkitab, kemudian dibaca, kemudian dicoba di ini, karena sebagai panduan awal adalah 2 tahun kemudian, singkat cerita, dia kembali ke Yerusalem dengan satu orang teman untuk menggali. Dan singkat cerita, tabut itu ketemu. Tetapi sekali lagi, yang sangat luar biasa Pak, dasarnya adalah Alkitab. Ron juga yang menemukan kapal Nuh ada di Turki. Kapal Nuh itu ditemukan loh. Kapal Nuh itu sudah berapa tahun? Ya kan? Sudah berapa tahun? Lebih daripada 5.000 tahun. Diketemukan. Dan dia melihat
cuma dari dasar. Bagaimana Yesaya menubuatkan daripada Yesus? Kota yang kecil, ya kan? Nazaret, Bethlehem, yang tidak masuk hitungan. Dan apa yang terjadi? Betul-betul. Ya. Masih banyak lagi yang menjadikan persoalan. Bagaimana kita mengimani, kita menaruh keyakinan kita bahwa memang benar apa yang kita baca itu adalah firman. Makanya 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Kata yang pertama dikatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan. Ya kan? Jadi inisiatif daripada firman ini adalah Allah. Kalau Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Dan firman itu menjadi manusia dan bersama-sama dengan kita yang sama. Yang menjadikan persoalan itu cuma bagaimana kita ini menaruh keyakinan kita kepada firman. Itu yang pertama. Selama kita sebagai orang Kristen belum bisa menaruh keyakinan kita kepada Alkitab sebagai firman Allah, jangan harap engkau akan mengalami firman itu bekerja. Makanya bagian yang kedua bukan hanya meyakini. Firman itu begitu penting. Kenapa? Melakukan itu begitu penting. Bukan hanya cuma meyakini saja, tetapi bagaimana kita menghidupi. Makanya saya mendapat sesuatu ini ketika pernyataan menghidupi. Memang benar luar biasa. Ini sama saja kalau orang mengatakan bagaimana firman itu menjadi rema dalam hati kita. Saya jujur, secara pribadi melihat fakta ini, karena saya jujur aja, saya punya pegawai, ya. Saya punya pegawai, saya sempat bingung juga lagi ini. Kenapa? Ya maaf apalah, secara naluri, kita secara kita kadang-kadang berpikir kita salah. Melihat kenyataan, kita ini sudah menjaga, ya kan? Kita ini sudah berusaha untuk menjaga, tetapi kita tetap kena dampak, betul nggak? Saya jujur ya, katanya mencoba untuk memahami betapa beratnya sebenarnya Indonesia sedang mengalami. Ini kita dikembalikan lagi. Sebenarnya kita dikembalikan lagi pada situasi. Kita diingatkan. Saya sangat teringat sekali ketika saya membawa renungan 1 tahun yang lalu. Kembali. Tentang seleksi, tentang penampilan itu kembalinya terus. Tuhan sedang gulirkan itu. Bagaimana orang itu sedang ditampil. Saat ini, ketika saya jujur aja, ketika saya dalam sebuah keluarga, saya sempat ngomong sama keluarga. Kalau kemarin kan temanya hamba, yang merendahkan diri akan ditinggikan, yang ditinggikan akan direndahkan. Kemarin saya mendapatkan rema. Sadarkah bahwa kecantikan tidak ada artinya?
Sadarkah bahwa engkau kaya? Ada artinya. Sadarkah engkau pintar? Ya kan? Engkau gagah, engkau bisa begini, engkau bisa begitu, engkau bisa melakukan itu. Ya ada artinya. Yang alamin kan? Karena ini kan tetap minggu ini kita bicara, kalau dalam renungan itu bicara tentang hikmat. Hikmat itu bicara tentang pilihan. Kalau hari pertama kan di hikmat Salomo, itu bicara pilihan. Bagaimana kita diperhadapkan pada satu pilihan. Di masa ini engkau berjalan, terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan engkau mempermuliakan Tuhan. Kalau prinsip hidupmu sedang mempermuliakan Tuhan terus, percaya, engkau akan diluputkan dari atas malapetaka. Karena apa? Tuhan sedang memakai engkau. Tuhan sedang memakai kehidupan kita untuk menjadi terang. Tuhan sedang memakai kehidupan kita untuk menjadi garam. Ini berbicara fungsi kehidupan. Kalau kehidupanmu dan kehidupan menunjukkan fungsi di hadapan Tuhan, terserah COVID mau bentuknya bagaimana. Ya kalau melihat sih memang bingung. Katanya dokter. Kalau COVID yang pertama, satu orang kena COVID, 1 bulan 742. Katanya, saya cuma nyadur omongan daripada juru bicara tentang kesehatan. Katanya. Tapi ini kalau COVID India, 1 bulan, 1 orang kena COVID, yang kena kembali 113.000. Sekali lagi katanya. Kata saya, nggak usah dipikir. Mau 113.000, mau 200.000, mau 500.000. Jika Allah ada di pihak, Allah akan halaukan semua. Meskipun 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 ada di kananmu pun juga tidak akan membuat engkau orang percaya untuk menjadi roboh. Oleh karena apa? Tuhan sedang menjawab. Saya mendapatkan, coba keluarkan ayat Roma 1, saya mendapatkan perenungan ini. Roma 1, 16-17. Saya betul-betul ketika saya baca ayat ini, terima kasih Tuhan. Roma 1, 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Memiliki keyakinan pada Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17 sebagai kunci. Sebab di dalamnya lah, pernyataan sebab di dalamnya itu di dalam apa? Di dalam kebenaran Injil. Yang dimaksud itu ayat seatasnya. Di dalam kekuatan Injil itu loh. Nyata kebenaran Allah. Apa nyata kebenaran Allahnya? Yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis,
Orang benar akan hidup oleh iman. Saya mencoba untuk merenungkan ayat ini. Sebenarnya ini adalah kunci tentang Kristus. Jangan kita sampai diintimidasi oleh kekuatan iblis. Memang iblis sedang mendirikan benteng. Mereka sedang membuat benteng untuk mencoba mengintimidasi kita. Tapi ingat, orang benar itu hidup oleh iman. Maksudnya, orang benar hidup oleh iman itu maksudnya apa? Maksudnya yang jelas di atasnya itu bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi orang percaya memulainya itu dengan iman. Ingat, kita memulai segala sesuatu itu dengan iman. Dan di dalam hidup kita yang telah dimulai dengan iman ini, hidup kita pun perlu untuk dipimpin kepada iman. Makanya dikatakan hidup. Sampai di mana kita bisa meyakini akan kebenaran Allah. Ada yang mengatakan firman yang telah keluar daripada mulut Allah, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Kenapa? Firman itu pasti dia akan mengadakan. Kalau Kejadian 1, segala sesuatu itu terjadi oleh karena apa? Firman. Jadi dengan firmanlah akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Makanya saya ingatkan sekali lagi ketika Musa, Petrus, terus tadi orang sakit kusta. Bagaimana dia mengimani daripada apa yang telah dia punya. Dan itu sangat penting. Jangan kita menjadi pribadi orang yang saya katakan orang yang lupa bahwa keberadaanmu engkau sedang dimulai daripada iman dan engkau sedang dipimpin dalam iman. Imanlah yang akan membawa kehidupanmu untuk mengadakan satu terobosan demi terobosan. Terobosan itu akan memberikan suatu dampak yang luar biasa. Terobosan itu akan memberikan mujizat dan engkau akan melihatnya karena engkau sedang berjalan bersama Allah. Sekali lagi, dipimpin, ditujukan kepada iman. Itu saja. Menghidupi iman. Makanya ketika saya kemarin sikap, saya tunjukkan dengan salah seorang yang sedang mendapat COVID. Saya cuma kekristenan hidup dimulai dari hati dan berjalan dengan engkau yang sedang menghadapi pada saat ini mungkin ketakutan. Engkau sedang memulai. Ingat, engkau memulai dari hati. Engkau sedang dipimpin dengan hati. Mungkin kau sedang pada kosa. Sekali lagi, mulai dari pada dibimbing pada lalu kau akan mengalami sebagai penutup. Saya coba keluarkan lagu Tenanglah Jiwa. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah
jiwa, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwa. Penulis lagu ini tahu arti daripada penderitaan. Bukan masalah yang gampang ketika 5 anaknya mati. 1 sakit demam berdarah, 4 ketika kapal yang dia tumpangi. Ini orang-orang pelayanan, karena dia sedang akan mengikuti KKR di El Moody di Eropa. Tetapi kapal tabrakan dengan kapal Skotlandia. Cuma istrinya yang terkapung-kapung dan dapat selamat. Ketika istrinya Ana selamat, pernyataan yang begitu menggugah hati saya. Dia mengatakan begini, ini tentang anak perempuannya yang mati. Tuhan memberikan 4 orang anak perempuan. Ini mereka telah diambil dariku. Suatu hari aku akan mengerti mengapa. Untuk memahami kata-kata ini enggak gampang. Mungkin itu ketika diperhadapkan pada kita. Jangankan anak kita diambil, ya kan? Baru sakit saja, hati ini secopot, ya kan? Ketika orang lain mengatakan, mengertilah kehendak Tuhan, enggak Tuhan-Tuhanan. Sabar, enggak sabar-sabaran. Tetapi pengarang lagu ini, ketika dia naik kapal untuk menjemput istrinya, ketika kapten kapal mengatakan, disinilah tempat 4 orang anakmu meninggal. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenang jiwa, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Katakan kepada jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Hanya lewat ketenangan hatilah engkau akan bisa melihat perbuatan Allah yang besar. Hanya lewat ketenangan hatilah engkau dapat berpikir secara jernih. Hanya dengan ketenangan hatilah engkau dapat mengerti maksud Tuhan dalam hatimu. Belajarlah. Sekali lagi, mungkin di antara kita sedang diperhadapkan pada masa yang sulit. Imanmu sedang terkikis sampai kau mengatakan tidak ada Tuhan-Tuhanan. Aku sudah tidak kenal Tuhan lagi. Tuhan itu apa? Tuhan itu mana? Mana buktinya? Mana buktinya? Yesus berkata,
Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, oh tenanglah, katakan hai jiwaku, jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuralama shikara la 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 la, kuralama shikara la 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 la. Haleluya, syukur Tuhan, syukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau minggu ini kami kembali dapat menikmati kasih-Mu lewat ibadah kami, lewat pujian, lewat penyembahan kami, demi juga lewat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami, karena kami tahu hanya Engkau sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Oleh karenanya miliki kami hati yang tetap percaya, hati yang mau terus melakukan apa menjadi perintah daripada firman-Mu. Karena ketika kami melakukan firman-Mu, kami boleh dikatakan kami sebagai orang yang bijaksana, yang digambarkan seperti orang membangun rumah di atas batu karang yang kuat, sehingga ketika badai menerpa, rumah itu tetap kuat. Oleh karenanya Tuhan, apa yang telah kami dengar firman-Mu dalam ibadah kami dalam minggu ini, biarlah firman Tuhan itu tidak kembali dengan sia-sia, tapi firman-Mu termaterai di hati kami. Setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah minggu ini, sekalipun lewat secara online, lawatan Tuhan di setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah hari ini. Mungkin mereka ada yang menghadapi pergumulan yang berat, yang berhubungan dengan kesehatan mereka, secara ekonomi ataupun yang lain. Tuhan Yesus, supaya kami tetap memiliki iman yang kuat. Ketika iman kami teguh, iman kami kuat, kami akan melihat cara Tuhan memelihara setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh karenanya biar kuasa Tuhan
melalui setiap kami umat Tuhan yang mengikuti ibadah dalam minggu ini, sekalipun lihat secara online Tuhan. Kami percaya bahwa lihat ibadah ini kami semua boleh diberkati Tuhan. Berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dan pelayanan dalam minggu ini. Kiranya kuasa Tuhan terus turun mengurapi setiap mereka, memampukan mereka supaya di hari-hari akan datang mereka dapat melakukan, mengerjakan pelayanan yang Tuhan percayakan, dan kekuatan kuasa Tuhan menyertai setiap kami hamba-hamba-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, terus pelengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, Roh-Mu, supaya kemanapun hamba-Mu pergi untuk memberitakan Injil-Mu, dan dimanapun melayan pekerjaan-Mu, Tuhan terus pakai hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami juga Tuhan Yesus tidak lupa berdoa terus Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan GB Gunung Padang Tuhan. Di saat kami tidak bisa bertemu satu yang lain, di saat kami bisa ibadah secara online, kami tidak tahu kondisi mereka yang sesungguhnya, tetapi Tuhan tahu mereka Tuhan. Mereka yang saat ini sakit, mereka yang ada dirawat di rumah sakit, mereka yang terindikasi COVID-19, kami berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan nyata bagi mereka, supaya dengan pertolongan Tuhan yang mereka alami, mereka boleh menyaksikan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih buat pimpinan-Mu, penyerta-Mu dalam ibadah kami hari ini, dari awal, pertengahan sampai selesai. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ucapan syukur kami atas kehadiran-Mu dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita bersama-sama mengangkat tangan kita akan menerima berkat pada Tuhan yang turun atas kehidupan kita sekalian. Makasih Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.